Kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang. Segala pesan yang Tuhan sampaikan, kerjakan hingga Dia datang. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kebun anggurnya. Mari kita ceritakan kasih-Nya pada semua manusia. Tuhan Yesus selamanya setia, sudah mengorbankan dirinya. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kebun anggurnya. Turut Tuhan dengan hati rendah, lakukanlah segala pesan-Nya. Diri yang berdosa diampuni oleh Yesus dan sengsaranya. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kebun anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu. Satu sukacita pada Sabat yang suci ini, kami akan beribadah kepadamu, ya Tuhan. Hamba serahkan semua rangkaian acara ibadah kepadamu, ya Tuhan, pada Sabat yang suci ini. Semoga ini semua akan menjadi suatu bau harum di hadapan hadirat Tuhan, dan akan menjadi berkat bagi kami semua, sehingga kami akan tetap setia kepadamu, ya Tuhan, dalam situasi apapun juga, untuk bersedia bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat Sabat para keluarga-keluarga yang berbahagia pada Sabat yang suci ini. Dalam acara keluarga atau rumah tangga ini, saya mau mengarahkan kita untuk membaca di dalam Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 1, ayat yang ke-26 mulai. Firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Saudara-saudara, para rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan Yesus pada Sabat yang suci ini, di dalam rangkaian ayat ini, kita bisa melihat bagaimana permulaan kehidupan keluarga itu. Dan hal yang penting yang saya mau ambil daripada rangkaian ayat ini adalah, di dalam rangkaian ayat-ayat ini, ada hal yang penting yang harus setiap rumah tangga praktekkan, yaitu komunikasi. Di dalam rangkaian ayat ini, ada hal komunikasi yang dinyatakan di tempat ini. Kalau kita berbicara mengenai keluarga, ini kata keluarga adalah satu kata yang membangkitkan perasaan hangat, membangkitkan perasaan sukacita kepada siapa saja. Saya kasih contoh. Apabila kita mengadakan perjalanan, kemudian dalam perjalanan kita menghadapi bahaya, maka hal yang kita ingat adalah keluarga kita. Atau kita pergi kemana saja, pasti kata keluarga ini adalah suatu kata yang luar biasa yang bisa membangkitkan semangat kita di dalam perjalanan atau kegiatan kita. Apalagi kalau kita sudah
menelpon, memberikan suatu semangat. Dan inilah kenapa ini sangat penting. Walaupun jauh gitu ada apa? Ada komunikasi. Dan para keluarga-keluarga, pengalaman keluarga itu tidak terjadi secara kebetulan. Kadang-kadang kita berbicara mungkin secara kebetulan. Pengalaman keluarga itu adalah rencana Tuhan sejak dari awal penciptaan. Di mana keluarga itu adalah satu kelompok di mana kita berbicara mengenai identitas. Kita akan berbicara mengenai nama. Kita berbicara mengenai tradisi dan lain-lain. Dan pada saat kita memikirkan atau berbicara tentang keluarga, itu berarti kita sementara memikirkan atau merenungkan tentang orang lain, tentang orang tua, tentang suami, tentang anak-anak, dan yang berada di dalam lingkungan keluarga kita. Dengan kata lain, apa yang terlintas dalam pikiran kita memikirkan keluarga adalah membangkitkan ingatan. Jadi pada saat kita dalam perjalanan, kita mengingat keluarga, itu berarti kita membangkitkan ingatan kita, membangkitkan wajah orang yang di rumah, membangkitkan apa lagi? Bentuk, membangkitkan dapur kah, bagaimana itu dapur sekarang, bagaimana ruang tamu, dan lain-lain. Dan itu merupakan satu bentuk komunikasi di dalam kehidupan keluarga. Kalau kita berjalan lalu kita sudah tidak memikirkan akan hal itu, maka perlu dipertanyakan rumah tangga kita. Di dalam rumah tangga kita, saya katakan tadi, komunikasi dalam ayat tadi itu muncul dan ada. Dan di dalam rumah tangga kita perlu berpikir tentang komunikasi. Saya berikan ada dua bentuk komunikasi yang perlu kita renungkan. Yaitu yang pertama, komunikasi yang bersifat peduli. Yang kedua, komunikasi yang bersifat hormat. Ya. Di mana saja kita bisa berkomunikasi yang bersifat peduli dan hormat. Ya. Paling kurang itu dua itu penting di dalam rumah tangga kita. Di mana saja. Pada saat kita telepon, kita sementara berkomunikasi peduli kepada orang di rumah. Atau juga kita sementara telepon, kita sementara berkomunikasi bersifat hormat di rumah. Ya. Orang di rumah senang. Papa, mama, atau siapa saja keluar, mengingat kami di apa? Di rumah. Itulah sederhana. Jadi sederhana di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita butuh komunikasi. Untuk membentuk segala sesuatu, kita butuh komunikasi. Dan penting, sekali lagi saya katakan kepada kita, dua komunikasi yang penting dalam keluarga, yaitu komunikasi yang bersifat peduli, komunikasi yang bersifat hormat. Dan harus kita ingat bahwa kualitas kehidupan keluarga kita akan banyak bergantung melalui kualitas komunikasi kita. Kalau keluarga suami sudah tidak ada komunikasi, maka tidak akan beranak cucu, tidak akan bertumbuh, dan lain-lain. Sebab itu, para rumah tangga pada sahabat yang suci ini, yang sementara beribadah di dalam Tuhan, praktekkanlah di dalam kehidupan kita komunikasi yang berbentuk peduli, komunikasi yang bersifat peduli, komunikasi yang bersifat hormat. Karena keluarga adalah hal penting di dalam kehidupan kita.
Shalom, puji Tuhan boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian kembali lagi dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kami tetap menghimbau sahabat-sahabat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Kita sudah tiba di pelajaran yang kelima, yaitu Paskah, dan masih bersama dengan saya Pendeta Edward Taliwongso, juga Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita berdoa untuk meminta pertolongan Allah Roh Kudus dalam pendalaman kita saat ini. Bapa di sorga, kami mohonkan sekali lagi bantuan, bimbingan, pertolongan dan penerangan boleh menjadi bagian kami ketika kami akan mempelajari, mendiskusikan pelajaran yang maha penting ini. Tolonglah kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Yang pertama ada Keluaran 11 ayat 1-10. Tuhan mengumumkan tula terakhir, kematian semua anak sulung Mesir sebagai hukuman atas penolakan Firaun. Musa menyampaikan bahwa tula ini akan memaksa Firaun untuk membebaskan Israel. Mika 6 ayat 8, Allah menuntut umatnya untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapannya. Ini adalah ringkasan dari hidup yang berkenan kepada Tuhan. Keluaran 12 ayat 1-30, Allah menetapkan Paskah sebagai peringatan pembebasan Israel. Dan ini termasuk penyembelihan anak domba dan juga dioleskannya darah sebagai tanda perlindungan dari malaikat maut. Anak-anak sulung di Mesir mati dan akhirnya Firaun membiarkan Israel untuk pergi. 1 Korintus 5 ayat 7, Kristus disebut sebagai anak domba Paskah kita yang telah dikorbankan. Mengajak umat untuk meninggalkan dosa, membuang ragi lama. Ini menekankan pentingnya hidup dalam kemurnian karena karya penebusan Kristus. Keluaran 13 ayat 14-16. Umat diminta menjelaskan kepada anak-anak makna penebusan anak sulung sebagai tanda kuasa Allah yang membebaskan Israel dari Mesir. Kemudian ada Ibrani 11 ayat 28. Musa karena iman menetapkan Paskah dan pengolesan darah agar umat Israel selamat dari penghukuman atas anak sulung. Ini menunjukkan pentingnya iman dalam mengalami keselamatan. Selanjutnya, dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat, apa arti dari Paskah dan apa bedanya Paskah yang dirayakan umat Kristen pada umumnya? Mari kita lihat arti Paskah menurut pelajaran ini. Menurut pelajaran ini, Paskah itu adalah perayaan pengingat pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir. Melalui sebuah tindakan penyelamatan dari Allah yang melewati rumah-rumah mereka ketika anak domba Paskah itu disembelih dan darahnya dioleskan pada tiang pintu mereka menurut Keluaran 12 ayat 26-27. Paskah ini bukan hanya tentang kebebasan fisik, tetapi adalah simbol penghakiman keselamatan Allah bagi mereka yang percaya dan taat. Nah, apa perbedaannya dengan Paskah yang dirayakan umat Kristen pada umumnya? Perbedaannya adalah bahwa Paskah Perjanjian Lama berpusat pada pengorbanan domba secara literal dan pembebasan dari Mesir. Sementara di Perjanjian Baru, Paskah itu mendapat makna yang diperluas dan digenapi di dalam diri Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk penebusan dosa manusia. Umat Kristen tidak lagi merayakan Paskah dengan korban binatang, tetapi memperingati pengorbanan Kristus melalui perjamuan kudus, menurut Matius 26 ayat 26-29 dan juga 1 Korintus 11 ayat 23-26. Kalau kita belajar pelajaran Sekolah Sabat ini, siapa yang menginisiasi adanya Paskah dan mengapa ada Paskah? Nah, yang menginisiasi Paskah adalah Tuhan sendiri, bukan Musa atau umat Israel.
Tuhan memberi instruksi yang sangat rinci tentang waktunya, caranya, dan makna pelaksanaannya. Keluaran 12 ayat 1-30. Serta kita lihat perintah untuk merayakannya ini secara terus-menerus sebagai pengingat akan tindakan penyelamatannya. Apa tujuan Paskah? Tujuan Paskah adalah untuk mengajarkan umat Israel dan generasi selanjutnya tentang siapa Allah dan karya penebusannya. Paskah itu menjadi simbol penghakiman Allah, tetapi juga membawa keselamatan bagi yang percaya dan taat. Ellen White menekankan hal ini dalam The Desire of Ages halaman 76. Dia katakan, orang-orang Ibrani keluar dari Mesir sebagai bangsa yang merdeka. Tuhan telah memerintahkan agar Paskah dirayakan setiap tahun. Akan terjadi, katanya, ketika anak-anakmu bertanya kepadamu, apa arti ibadah ini? Maka kamu harus menjawab, ini adalah korban Paskah Tuhan yang melewati rumah-rumah anak-anak Israel di Mesir ketika ia menghukum orang Mesir. Demikianlah dia katakan, dari generasi ke generasi, kisah pembebasan yang ajaib ini harus diulang-ulang. Kita datang pada ayat hafalan Keluaran 12 ayat 26-27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Mari kita lihat apa latar belakang dan kisah sebelum Nats ini. Nah, saudaraku, Keluaran pasal 12 ayat 26 sampai 27 ini berada dalam konteks peristiwa Paskah pertama di Mesir yang merupakan bagian dari peristiwa 10 tulah yang dikirimkan oleh Tuhan atas Mesir karena Firaun menolak membiarkan bangsa Israel pergi. Setelah 9 tulah yang pertama ini gagal melembutkan hati Firaun, Tuhan kemudian mengumumkan tulah yang terakhir, yaitu kematian setiap anak sulung di Mesir, baik manusia maupun hewan. Tuhan memerintahkan perayaan Paskah atau Pesach. Setiap keluarga Israel harus mengambil seekor anak domba tanpa cela, menyembelihnya pada tanggal 14 bulan Nisan, dan mengoleskan darahnya pada ambang pintu rumah mereka. Dan malam itu Alkitab mencatat malaikat maut melewati atau pass over rumah-rumah yang memiliki darah di ambang pintu. Dan di dalam konteks ini Tuhan sudah memperkirakan bahwa generasi mendatang akan bertanya tentang makna ritual ini, sehingga ayat 26-27 ini merupakan instruksi kepada orang tua untuk meneruskan iman kepada anak-anak mereka melalui pengajaran tentang peristiwa penebusan ini. Ellen G. White di dalam Patriarchs and Prophets halaman 277 mengatakan Paskah dimaksudkan untuk memperingati pembebasan dari Mesir dan untuk menunjuk ke depan kepada pengorbanan Kristus, anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. Nah, kalau begitu siapa yang menyatakan isi nats ini, kepada siapa dan bagaimana pernyataan ini disampaikan? Nah, saudara, ayat ini merupakan bagian dari instruksi Tuhan yang disampaikan kepada Musa dan Harun untuk seluruh Israel. Dan dalam konteks ini, Musa bertindak sebagai mediator utama untuk meneruskan perintah ini kepada bangsa Israel. Jadi dari Tuhan kepada Musa, lalu disampaikan ini kepada bangsa. Nah, bagaimana cara menyampaikannya? Kita memiliki informasi jika ada 600.000 laki-laki dewasa di sana, belum termaksud wanita dan anak-anak yang keluar dari Mesir, menurut informasi Keluaran pasal 12 ayat 37. Nah, perintah ini disampaikan secara kolektif dan sistematis kepada para tua-tua dan kepala-kepala keluarga Israel. Itu dicatatkan dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 dan 21. Dengan demikian, seluruh komunitas akan paham. Sehubungan dengan ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 1 halaman 511 mengatakan,
Allah kemudian memberikan instruksi lebih lanjut kepada Musa terkait pelaksanaan misinya. Setibanya di Mesir, pertama-tama ia harus memberitahu para tua-tua sebagai wakil bangsa, yaitu para kepala keluarga, rumah tangga, dan suku tentang rencana Allah untuk menyelamatkan mereka. Para tua-tua tidak selalu orang-orang yang sudah lanjut usia, melainkan mereka yang diakui sebagai pemimpin oleh umat. Jadi ini disampaikan kepada wakil-wakil umat. Mereka adalah pemimpin-pemimpin atau kepala-kepala rumah tangga, kepala suku, dan ini diteruskan kepada masing-masing keluarga yang ada di bangsa Israel. Nah, kalau begitu, apa pengertian rohani dari Nats yang menjadi ayat hafalan kita? Paling sedikit ada 5 pengertian rohani. Yang pertama yaitu tentang Paskah, di mana Paskah ini menandakan pembebasan dari perbudakan dan juga penghukuman. Ini merupakan karya keselamatan yang Kristus berikan kepada manusia untuk membebaskan kita dari dosa. Kemudian yang kedua adalah mengenai domba Paskah itu sendiri yang menunjuk atau merujuk kepada Kristus sebagai penebus umat manusia. Hanya mereka yang berlindung di bawah darah anak domba ini yang akan selamat. 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Kemudian yang ketiga yaitu pelajaran tentang bagaimana kita dapat mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Apabila mereka bertanya, kenapa kami melakukan ibadah ini? Kita harus dapat menjelaskannya dan pengajaran ini dapat diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah kalau kita baca ayat 27 menyatakan ketika hal ini disampaikan kepada perwakilan atau tua-tua bangsa ini, ayat 27 menyatakan bangsa ini kemudian berlutut dan menyembah. Ini adalah respons rohani yang benar kepada firman yang telah didengarkan. Dan pelajaran yang kelima, pelajaran rohaninya adalah Tuhan akan membuat pemisah pada hari penghakiman di mana mereka yang memiliki darah Kristus akan selamat dari tulah, sedangkan mereka yang tidak akan dihukum. Di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 1 halaman 555, di sana dikatakan tujuan Paskah adalah untuk melestarikan kenangan akan karya penyelamatan Allah yang dahsyat dalam setiap generasi. Hal ini penting bagi kelangsungan hidup rohani bangsa. Dalam buku pendidikan halaman 253 dikatakan, setiap keluarga hendaknya menjadi rumah ibadah. Orang tua hendaknya mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya tindakan pembebasan Allah yang agung. Kita masuk pada pokok pembahasan satu tulah lagi. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat hari Minggu, apa satu tulah lagi bagi Firaun dan bangsa Mesir? Apakah sebab tulah itu diberikan? Satu tulah lagi bagi Firaun dan Mesir yaitu kematian anak sulung di tanah Mesir. Keluaran 11 ayat 1a, 4 dan 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Tulah yang ke-10 ini, kematian anak sulung sekali lagi diakibatkan oleh kekerasan hati Firaun. Keluaran 10 ayat 27 dan 28. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kalimat Firaun kepada Musa ini mengekspresikan kemarahan dan kekerasan hati, sekaligus juga kesombongannya menolak amaran Allah melalui Musa dan Harun untuk membebaskan dan membiarkan bangsa Israel, umat Allah keluar dari perbudakan Mesir. Alfa Omega jilid 1 halaman 317 menguatkan akan hal ini. Dikatakan di sana, raja, dalam hal ini Firaun dan imam-imam Mesir itu menentang tuntutan Musa yang terakhir. Artinya, ia masih teguh pada pendiriannya untuk melakukan kekerasan, eksploitasi, penindasan, dan juga penyembahan berhala. Nah sekarang apakah Firaun telah mengetahui tentang tulah yang menjadi terakhir dan konsekuensinya itu?
Keluaran 11 dengan jelas menginformasikan bahwa rencana Allah memberikan tulah yang terakhir dan konsekuensinya telah diberitahukan kepada Firaun. Ayat 8 bagian terakhir mengatakan, lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Ini mengindikasikan bahwa sebelum meninggalkan istana Firaun, firman Tuhan tentang tulah terakhir dan konsekuensinya telah disampaikan Musa kepada Firaun. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Firaun untuk tidak mengetahui hal itu, dan juga alasan bagi orang-orang Mesir untuk mempertanyakan tentang keadilan Tuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak pernah berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Nah sekarang mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun menurut Keluaran 11 ayat 9 dan 10, padahal impact atau dampaknya adalah duka nestapa. Kemarahan Firaun dalam Keluaran 10 ayat yang ke-28 jelas menandakan kekerasan hati dan kesombongannya. Jadi walaupun dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun, namun kenyataannya Firaun sendiri yang mengeraskan hatinya. Alfa Omega Jilid 1 halaman 311 menjelaskan bahwa Allah telah memberikan kepada Firaun bukti yang paling nyata tentang kuasa ilahi. Tetapi raja itu dengan hati yang keras menolak untuk memberikan perhatian terhadap terang itu. Setiap pernyataan kuasa ilahi yang ditolak olehnya menjadikan dirinya lebih nekat di dalam pemberontakannya. Hatinya menjadi keras. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 516. Mengerasnya hati Firaun sama sekali bukan perbuatan Tuhan, melainkan pilihan yang disengaja dari hatinya sendiri. Sekarang mengapa bila memang Tuhan akan menghakimi dan memberikan duka nestapa, kenapa tidak dari awal memberitahukannya? Mengapa setelah tulah ini akhirnya Firaun izinkan bangsa Israel pergi dengan membawa banyak harta? Keluaran 11 ayat 1 dan 2. Tulah tentang kematian anak sulung di Mesir ini sebenarnya telah diamarkan kepada Firaun jauh sebelumnya. Pada waktu Musa pertama kali menghadap Firaun, Keluaran 4 ayat 22 dan 23 memberi informasi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Alfa Omega Jilid 1 halaman 318 dan 319. Hukuman yang pertama diamarkan kepada Mesir telah dijatuhkan paling akhir. Allah panjang sabar dan berkelimpahan dengan rahmat. Ia mempunyai belas kasihan terhadap makhluk-makhluk yang dijadikannya dengan petanya. Tetapi bangsa itu dengan keras kepala telah menolak perintah ilahi dan sekarang kutuk terakhir itu segera akan diturunkan. Nah, tindakan Firaun mengizinkan bangsa Israel pergi setelah tulah ini bukanlah karena kerelaan, namun karena keterpaksaan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 555 menggambarkan bahwa malam kematian anak sulung yang terjadi di setiap rumah orang Mesir, mulai dari istana Firaun sampai kepada semua rakyatnya, telah menimbulkan ketakutan dan desakan untuk membiarkan bangsa Israel itu pergi. Alfa Omega Jilid 1 halaman 325 juga katakan bahwa raja dan pegawai-pegawainya dengan wajah yang pucat dan bibir yang gemetar berdiri ternganga di hadapan malapetaka yang sedang merajalela itu. Sekarang kecongkakannya yang dengan beraninya telah menentang sorga dicampakkan ke bumi. Dia memanggil Musa dan mendesak untuk bangsa Israel pergi beserta seluruh ternak kambing domba dan lembu sapi mereka. Mereka takut kematian akan melanda mereka semua. Keluaran 12 ayat 33. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Nah, mengenai bangsa Israel yang membawa banyak harta, semuanya itu menurut Keluaran 12 ayat 36 ialah karena campur tangan Tuhan. Dalam hal ini pena inspirasi katakan dalam Alfa Omega Jilid 1 halaman 327 bahwa sebelum meninggalkan Mesir, orang banyak itu atas petunjuk Musa telah menuntut satu ganti rugi kerja mereka yang tidak pernah dibayar. Dan orang Mesir karena ingin sekali bebas dari kehadiran orang Israel itu tidak menolak tuntutan mereka. Budak-budak itu berangkat dengan membawa harta yang banyak dari penjajah mereka. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema tentang Paskah. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, bagaimana merayakan Paskah, kapan, berapa lama, dan apa yang harus dibuat, khususnya dalam hal makan. Kalau kita lihat, Paskah pertama kali dirayakan pada malam sebelum umat Israel keluar dari Mesir, yaitu pada tanggal 14 bulan pertama, yaitu Nisan atau Abib.
Perayaan ini hanya berlangsung selama 1 malam, tetapi dilanjutkan dengan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari, menurut Keluaran 12 ayat 6, lalu kemudian 17 sampai 20. Dalam perayaan itu, setiap keluarga harus menyembelih anak domba yang tidak bercela, lalu memanggangnya secara utuh, tidak direbus, dan memakannya bersama roti tidak beragi dan sayur pahit, menurut Keluaran 12 ayat 8-11. Darah domba itu dioleskan pada ambang pintu rumah sebagai tanda bahwa malaikat Tuhan akan pass over, melewati rumah mereka dan tidak membinasakan anak sulung. Tidak boleh ada sisa makanan yang disimpan hingga pagi. Ini menandakan kesiapan mereka untuk segera keluar dari perbudakan Mesir. Apa makna Paskah bagi kita saat ini? Dan mengapa kita tidak lagi melakukan Paskah seperti Israel keluar dari Mesir? Padahal menurut Keluaran 12 ayat 24, ini harus dilakukan selama-lamanya. David Noel Friedman dalam Eerdmans Dictionary of the Bible halaman 1013 mengatakan, sebuah perayaan ritual Israel yang memperingati pembebasan umat oleh Yahweh dari Mesir. Perayaan ini dilaksanakan pada hari ke-14 bulan Nisan atau sekitar April sampai Mei dalam Abib dalam kalender kuno. Dan ini meliputi penyembelihan seekor domba serta mengkonsumsinya dalam sebuah makan malam yang diikuti oleh seluruh keluarga. Makna Paskah bagi kita saat ini adalah pengingat bahwa keselamatan hanya melalui darah anak domba, yaitu Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya sebagai penebus dosa kita. Paskah menunjuk kepada penghakiman yang menyelamatkan, di mana Tuhan akan melewati mereka yang dilindungi oleh darah pengorbanan. Walaupun benar Keluaran 12 ayat 24 menyebutkan ini adalah untuk selama-lamanya, tetapi kita harus mengerti makna selama-lamanya dalam konteks Ibrani. Dalam konteks Ibrani, ini seringkali berarti selama sistem itu berlaku atau hingga digenapi. Paskah secara literal yang dirayakan oleh Israel adalah shadow atau bayangan dari pengorbanan Kristus menurut 1 Korintus 5 ayat 7. Sehingga ketika Kristus datang dan mati di kayu salib, ia menggenapi makna Paskah. Dan sejak saat itu, Yesus sendiri menetapkan peringatan baru melalui perjamuan kudus yang menggantikan ritus Paskah yang lama itu. Mengapa orang Kristen merayakan Paskah Yesus Kristus? Apakah maknanya berbeda? Dan apa perbedaannya? Mengapa orang Kristen Advent tidak mengadakan perayaan Paskah Israel atau Paskah Yesus secara tahunan? Kembali lagi Ellen C. Myers dalam The Eerdmans Bible Dictionary halaman 798 mengatakan, Perjanjian Baru mengadopsi struktur yang sama tentang penebusan masa lalu dan masa depan, beserta unsur-unsur perjamuan Paskah dalam penggambaran perjamuan yang terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Namun, upacara korban Paskah tetap menjadi inti makna perjamuan Tuhan dan kematian Kristus. Karena Yesus sekarang diidentifikasi sebagai domba Paskah yang dikorbankan. Orang Kristen merayakan Paskah Yesus Kristus karena kematian dan kebangkitannya itu adalah inti dari Injil dan ini adalah fondasi keselamatan umat manusia menurut 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Ada beberapa perbedaan, minimal ada 3. Yang pertama masalah substansi. Paskah Israel adalah domba literal, sementara Paskah Kristen adalah Kristus sebagai anak domba Allah. Yang kedua masalah fokus. Israel keluar dari Mesir, sementara Kristen berfokus kepada salib dan kebangkitan. Yang ketiga adalah masalah simbol. Darah di pintu rumah di Perjanjian Lama dan darah Kristus di kayu salib. Nah, bagaimana dengan sikap gereja Masih Advent hari ke-7? Gereja Masih Advent hari ke-7 tidak merasa berkewajiban merayakan Hari Raya Paskah tahunan karena minimal ada 4 alasan. Yang pertama, Paskah telah digenapi dalam Kristus sebagai anak domba sejati. Yang kedua,
tidak ada perintah perjanjian baru untuk merayakan Paskah sebagai hari raya tahunan. Yang ketiga, masalah tradisi penanggalan dan penetapan Paskah Kristen yang tidak berasal dari perintah Yesus. Mari kita lihat perbedaan antara Paskah Israel yang menggunakan kalender lunar dan juga Paskah Kristen. Kalau kita perhatikan, Paskah Israel dari bahasa Ibrani, Pesach, ditetapkan dalam kalender Ibrani yang merupakan kalender lunar solar. Artinya apa? Bulan baru selalu menandai awal bulan. Dan Paskah selalu jatuh pada tanggal 14 bulan Nisan. Tanggal ini bisa jatuh pada hari apa saja dalam minggu. Bisa Senin, Kamis, atau lainnya. Contohnya dalam 1 tahun, 14 Nisan bisa jatuh pada hari Rabu, tahun berikutnya bisa pada hari Jumat. Sementara kalau Paskah Kristen itu berdasarkan tradisi gereja. Paskah Kristen tidak lagi dirayakan berdasarkan tanggal 14 Nisan, melainkan berdasarkan hari kebangkitan Kristus yang menurut Injil terjadi pada hari Minggu, hari pertama minggu itu. Nah, untuk menyatukan waktu perayaan ini, maka Konsili Nisea tahun 325 Masehi menetapkan sebuah aturan bahwa hari Paskah Kristen dirayakan pada hari Minggu pertama setelah bulan purnama pasca equinox musim semi, yaitu pada 21 Maret. Apa akibatnya? Akibatnya Paskah Kristen itu selalu jatuh pada hari Minggu, biasanya di antara 22 Maret dan 25 April. Hari Jumat sebelum Paskah disebut Jumat Agung, memperingati kematian Yesus, Sabtu sebagai perhentian di kubur, dan hari Minggu sebagai kebangkitan. Jadi tidak ada dasar yang menetapkan berdasarkan perintah Yesus atau rasul-rasul. Yang keempat, Gereja Masehi Advent hari ke-7 lebih memilih perjamuan kudus secara berkala dan peringatan Sabat mingguan sebagai bentuk perayaan keselamatan di dalam Kristus. Namun demikian, setiap kegiatan rohani yang mengangkat tema kematian dan kebangkitan Kristus boleh dilakukan sebagai bentuk penguatan iman selama tidak dianggap sebagai keharusan liturgis atau upacara wajib tahunan. Mengapa? Oleh karena pusat iman kita bukan pada perayaan tahunan, tetapi pada hidup yang setiap hari diingatkan akan pengorbanan Kristus. Kita tiba pada pokok pembahasan mengenai Pesak. Apa arti Pesak? Nah, Pesak ini dalam bahasa Ibrani Pesach berarti passing over atau melewati, melompati. Dan ini merujuk pada peristiwa di Mesir ketika Tuhan melewati atau tidak menghakimi rumah orang Israel yang memiliki darah anak domba di ambang pintu mereka. Nah, saudara, di dalam buku Exploring the Old Testament, seorang teolog perjanjian lama, Gordon Wenham mengatakan, Pesak adalah festival pembebasan di mana Allah menunjukkan kuasanya dengan menyelamatkan Israel sambil menghakimi dewa-dewa Mesir. Nah, kalau begitu, apa arti darah dalam perayaan Paskah ketika Israel keluar dari Mesir? Dan mengapa harus ditaruh di ambang dan di ambang atas dan di dua tiang pintu. Nah, saudara, darah anak domba Paskah ini adalah lambang dari penebusan dan perlindungan. Nah, ini adalah tanda di mana mereka menyerahkan sepenuhnya kehidupan mereka kepada Allah, sehingga hukuman atau kematian anak sulung itu dilewati dari rumah mereka. Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 1 halaman 551 mengatakan, darah ini melambangkan kehidupan sesuai dengan Imamat pasal 17 ayat 11. Dan sebagai hakikat kurban, darah senantiasa dianggap sebagai simbol khusus penebusan dosa yang dilambangkan oleh kurban-kurban tersebut. Karena domba Paskah dimaksudkan untuk menebus rumah yang di dalam bahasa Ibrani juga berarti keluarga. Ini adalah tanda penebusan dosa yang harus dinyatakan dengan jelas. Nah, saudara, mengapa darah ini harus ditaruh di ambang pintu? Jadi di atas dan juga pada dua tiang, tidak di bawah agar tidak diinjak. Nah, kenapa harus ditaruh di ambang pintu? Nah, selain percikan darah ini
akan menjadi tanda yang akan membedakan mana rumah orang Israel dan mana rumah orang Mesir. Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 1 halaman 551 menulis seperti begini. Di Mesir, bangsa Israel tidak memiliki mezbah bersama. Dan karena alasan ini, rumah-rumah tempat mereka berkumpul untuk Paskah disucikan dan orang-orang yang ada di dalamnya diselamatkan ketika si pembinasa lewat. Dengan demikian, percikan darah pada tiang pintu dan ambang atas menjadi tanda pembebasan. Jadi oleh karena mereka tidak memiliki mezbah di mana darah itu harus tercurah, rumah-rumah mereka itu dijadikan tempat mezbah yang disucikan, di mana ini akan menjadi tanda pembebasan. Ketika pembinasaan itu datang, rumah mereka itu akan di-pass over atau dilewati. Nah, kalau begitu apa artinya ragi? Dan mengapa kematian Yesus dilambangkan dengan kematian anak domba saat domba Paskah Israel di Mesir? Dan apa makna pengorbanan dan kematian Yesus? Dan untuk siapa Yesus mati? Saudara, mari kita melangkah kepada yang pertama. Apa arti ragi? Ragi atau seor dalam bahasa Ibrani melambangkan dosa. Itu adalah sifat kesombongan atau pengaruh jahat. Kita bisa baca juga itu di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 8. Nah, di dalam Paskah, ragi ini dibuang dari rumah. Oleh karena itu mereka tidak memakan ragi. Ada roti tidak beragi. Nah, ini kenapa? Ragi ini dibuang sebagai simbol penyucian hidup dari dosa. Karena ragi ini adalah lambang dari dosa. Nah, kemudian sehubungan dengan kematian Yesus yang dilambangkan dengan kematian anak domba Paskah. Mengapa anak domba? Keluaran pasal 12 menyatakan anak domba ini tidak bercacat. Dan ini adalah simbol yang merujuk kepada Yesus atau Kristus dalam beberapa hal. Yang pertama, anak domba ini melambangkan atau sebagai simbol dari kemurnian dan tanpa dosa. Anak domba melambangkan ketidakbersalahan dan kelembutan yang merujuk kepada Yesus Kristus itu. Kemudian yang kedua adalah simbol ketidakberdayaan. Anak domba tidak melawan saat disembelih. Kemudian yang ketiga, ini adalah simbol dari usia Yesus yang diserahkan. Di mana anak domba ini biasanya adalah anak domba yang berusia 1 tahun. Ini adalah umur yang terbaik, masih muda, kuat, dan belum rusak. Ellen G. White di dalam Desire of Ages halaman 652 mengatakan, dia adalah anak domba yang sesungguhnya, yang darahnya menyelamatkan dunia. Nah, kalau kita belajar tentang kematian Yesus ini, paling sedikit kita akan mendapati ada 3 makna tentang kematian Yesus ini. Makna yang pertama yaitu tentang penebusan dosa. Yesus mati sebagai tebusan. Matius 20 ayat 28. Tebusan ini bertujuan untuk menghapus manusia dari dosa yang kekal. Atau menghapus dosa yang kekal dari manusia. Kemudian yang kedua, ini adalah tentang rekonsiliasi atau mendamaikan manusia dengan Allah. Oleh karena dosa itu telah memisahkan Allah dengan manusia, demikian pengorbanan Yesus itu mendamaikan mereka dengan Allah. Kemudian yang ketiga, ini adalah pelajaran tentang kemenangan atas maut. Kebangkitan Yesus mengalahkan iblis. Ibrani pasal 2 ayat 14. Nah, kalau begitu untuk siapa Yesus mati? Jawabannya ada dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Kematian Yesus untuk semua manusia. Dia adalah pendamaian untuk dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Tetapi keselamatan ini akan bermanfaat atau efektif bagi mereka yang percaya. Itu dicatat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita tiba pada pokok pembahasan meneruskan obor. Mengapa peristiwa kelepasan Israel di Mesir melalui Paskah harus disampaikan kepada anak-anak menurut kitab Ulangan dan dilakukan? Namun mengapa kenyataannya tidak begitu dan apa konsekuensinya jika anak-anak tidak menghargai dan menjalankan Paskah? Dalam buku From the Heart, halaman 222, pena inspirasi katakan perayaan itu harus dirayakan sebagai peringatan oleh bangsa Israel untuk semua generasi. Untuk apa? Yang pertama,
agar anak-anak mengenal Allah mereka, dan hal itu akan menjadi pengingat bagi mereka akan keperkasaannya Allah, sehingga mereka beriman kepadanya dan akan terus menyembah Allah serta mengasihi dan tidak menyimpang dari perintah-perintahnya. Yang kedua, peristiwa kelepasan Israel melalui Paskah harus disampaikan kepada anak-anak dan dilakukan sebagai bentuk ibadah dan perayaan syukur atas apa yang Tuhan telah buat bagi kelepasan mereka dari penindasan dan perbudakan di Mesir. Tujuannya, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 554 ialah untuk membangkitkan rasa ingin tahu mereka agar setiap generasi berikutnya ingin mengetahui asal-usul, identitas, dan maknanya dan meneruskannya kepada generasi yang datang kemudian hari. Andrews Bible Commentary halaman 209 dan 210 mengatakan, perayaan ini harus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan peristiwa sejarah tersebut. Merayakannya akan mengingatkan umat untuk melayani Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Perayaan ini juga akan menjadi peringatan yang terpatri di hati mereka yang akan mengarahkan perjalanan hidup mereka dengan mengingatkan mereka akan apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka di masa lalu. Dan hasilnya, mereka sering berbicara tentang hukum Tuhan. Nah, dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, ada rentang waktu di mana ajaran tentang Paskah tidak lagi disampaikan. Contohnya yang dicatat dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukannya bagi Israel. Lalu ayat 11, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Akibatnya, kalau anak-anak tidak menghargai dan merayakan Paskah, maka mereka yang pertama akan kehilangan identitas mereka sebagai umat pilihan Allah. Yang kedua, mereka akan menjadi penyembah berhala dan menyimpang dari perintah-perintah serta ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan yang ketiga, hal ini akan mendatangkan murka bagi mereka dan mereka akan kehilangan berkat dari Allah. Sekarang mengapa dan apa artinya Paskah dirayakan setelahnya? Dan juga oleh orang yang bersunat bukan orang asing. Keluaran 13 ayat 14 mengatakan, dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Selanjutnya, Ulangan 6 ayat 20-23. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita, tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Atas dasar perjanjian Allah dengan Abraham, nenek moyang Israel, dalam Kejadian 17 inilah maka diberlakukan peraturan hanya yang bersunat yang boleh mengikuti perayaan Paskah. Signifikansinya adalah penurutan terhadap perintah Allah. Keluaran 12 ayat 48 dan 49. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat, barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang Israel asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Sekarang apa manfaat Paskah bagi anak-anak di waktu itu dan bagi kita saat ini? Ulangan 6 ayat 24 dan 25. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Ini adalah suatu tindakan iman yang bagi orang Israel diperhitungkan sebagai kebenaran. Paskah bagi kita sekarang ini mengingatkan tentang pengorbanan Kristus sang domba Paskah sejati.
From the Heart halaman 223. Paskah menunjuk ke belakang pada pembebasan anak-anak Israel dan juga bersifat simbolis menunjuk ke depan pada Kristus, anak domba Allah yang disembelih untuk penebusan umat manusia yang sudah jatuh. Darah yang ditaburkan pada tiang pintu melambangkan darah penebusan Kristus dan juga ketergantungan terus-menerus orang berdosa pada kemurahan darah itu untuk keselamatan dari kuasa setan dan untuk penebusan terakhir. Kristus makan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebelum penyalibannya dan pada malam yang sama menetapkan perintah perjamuan Tuhan untuk diperingati sebagai kenangan akan kematiannya. Itulah manfaat Paskah bagi Israel dan juga bagi kita sekarang ini. Sekarang kita akan belajar tentang penghakiman ilahi. Mengapa Allah dengan teganya membunuh anak sulung di Mesir saja? Apakah dibedakan antara anak sulung pria atau wanita? Bukankah ini membuat Allah tampak seperti Firaun yang juga pernah membunuh bayi-bayi Israel? Penghakiman atas anak sulung Mesir bukanlah tindakan sembarangan atau kejam. Ini adalah penghakiman ilahi yang adil dan penuh makna simbolik. Allah tidak membunuh semua orang Mesir, melainkan secara khusus anak sulung laki-laki. Mengapa? Karena dalam budaya Mesir dan juga Israel, anak sulung laki-laki adalah pewaris utama, simbol kekuatan dan kelangsungan keluarga serta bangsa. Bahkan anak sulung Firaun itu dianggap sebagai titisan dewa. Jadi ini adalah penghukuman langsung terhadap sistem kepercayaan dan keangkuhan Mesir, serta hukuman terhadap dewa-dewa mereka, seperti contohnya dewa Isis, Heket, Min, dan sebagainya. Allah tidak bertindak seperti Firaun. Firaun memerintahkan pembunuhan bayi-bayi Ibrani tanpa ada alasan moral selain ketakutan oleh karena jumlah dan kekuatan orang Israel. Sebaliknya, Allah memberi waktu yang cukup panjang, peringatan yang bertahap melalui 9 tulah sebelumnya dan juga kesempatan pertobatan yang cukup sebelum menjatuhkan hukuman terakhir ini. Bahkan sebenarnya siapapun, termasuk orang Mesir yang mau menuruti perintah Tuhan dan bersembunyi di rumah dengan darah anak domba di tiangnya, sesungguhnya akan luput dari hukuman. Ellen White menegaskan hal ini dalam Spiritual Gift, jilid 3 halaman 223. Ada cukup banyak orang Mesir yang dipimpin untuk mengakui melalui tanda-tanda dan mujizat yang ditunjukkan di Mesir bahwa Allah orang Ibrani adalah Allah yang benar dan satu-satunya Allah. Mereka memohon izin untuk datang ke rumah-rumah orang Israel bersama keluarga mereka pada malam yang menakutkan ketika malaikat Allah akan membunuh anak sulung orang Mesir. Mereka meyakini bahwa dewa-dewa yang mereka sembah tidak memiliki pengetahuan dan tidak berkuasa untuk menyelamatkan atau menghancurkan. Mereka berjanji untuk memilih Allah Israel sebagai Allah mereka. Mereka memutuskan untuk meninggalkan Mesir dan pergi bersama anak-anak Israel untuk menyembah Allah mereka. Orang Israel menyambut orang-orang Mesir yang beriman ini ke dalam rumah-rumah mereka. Selanjutnya, apa kira-kira pelajaran rohani atas penghakiman terhadap Mesir melalui kematian anak sulung? Dan mengapa? Karena dosa satu orang, yaitu Firaun, seluruh keluarga Mesir ikut menanggungnya. Pelajaran rohani yang besar dari tulah ke-10 adalah dosa membawa akibat luas, dan dosa pemimpin dapat membawa penderitaan bagi banyak orang yang tak bersalah. Firaun, sebagai Raja Mesir, secara sadar dan berulang kali menolak suara Tuhan. Meskipun telah melihat kuasa dan keadilannya melalui 9 tulah sebelumnya, tetapi penolakannya mencerminkan kebebalan hatinya, pemberontakan, bahkan secara sistemik bangsa Mesir yang menyembah berhala dan menindas umat Allah. Allah menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, Dia berdaulat atas segala kuasa duniawi dan dari segala ilah-ilah palsu. Kematian anak sulung adalah bukti paling terakhir bahwa tidak ada ilah Mesir yang bisa menyelamatkan mereka, bahwa keselamatan hanya didapatkan melalui Yesus Kristus dan tidak ada cara yang lain. Ellen White dalam The Story of Jesus halaman 17-18 mengatakan,
Darah Paskah ini bagi orang Yahudi melambangkan darah Kristus. Sebab pada waktunya Allah akan menyerahkan anaknya yang terkasih untuk disembelih seperti domba yang disembelih, agar semua yang percaya kepadanya diselamatkan dari kematian kekal. Kristus disebut Paskah kita, 1 Korintus 5 ayat 7, dan melalui darahnya, oleh iman, kita ditebus, Efesus 1 ayat 7. Jadi pelajaran rohaninya adalah dosa memiliki konsekuensi kolektif, bukan hanya individual. Orang-orang seringkali menderita akibat dosa orang lain. Yang kedua, tindakan satu orang, khususnya pemimpin, memiliki dampak luas, baik dalam perbuatan kebaikan maupun kejahatan. Yang ketiga, Allah adalah hakim yang adil dan Ia sudah cukup bersabar sebelum Dia menjatuhkan penghukuman. Itu sebabnya kita bisa merasa yakin, apapun tindakan ilahi adalah tindakan yang penuh kasih dan sudah dipertimbangkan untuk membawa kebaikan bagi semua pihak. Kita tiba pada pendalaman. Apa makna Paskah bagi kita saat ini? Nah, saudara, penubuat di dalam The Desire of Ages halaman 77 mengatakan seperti begini. Paskah mengingatkan kita akan pembebasan besar yang Kristus lakukan. Darahnya adalah satu-satunya pengharapan kita dari hukuman maut. Jadi dengan cara yang sederhana, kita dapat katakan bahwa Paskah adalah pengingat akan pembebasan kita dari dosa lewat kematian Yesus di kayu salib. Paskah adalah waktu untuk merenungkan kembali penebusan Yesus, kematian Yesus yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Sekalipun upacara Paskah Perjanjian Lama tidak lagi dirayakan saat ini, karena itu semua adalah lambang atau simbol penebusan kekal melalui kematian Yesus di kayu salib Golgota. Atau dengan kata lain, Paskah ini sudah digenapi di kayu salib. Nah, walaupun kita tidak merayakan ini, tetapi pelajaran Paskah di kayu salib tetap harus menjadi pengajaran bagi kita turun-temurun kepada generasi selanjutnya. Nah, saudara, lalu jika demikian, apa salah atau boleh kita memperingati dan merayakannya atau merayakan Paskah di mana atau sama seperti saat orang-orang Kristen lainnya juga merayakan Paskah? Lalu bagaimana dengan orang Advent? Kapan mereka merayakan Paskah? Nah, saudara, pertanyaan apakah gereja Advent merayakan Paskah atau tidak, ini adalah pertanyaan yang penting. Paskah tidak dirayakan dengan dua alasan, dan Paskah dirayakan secara rohani dengan dua alasan. Mari kita lihat dua alasan yang pertama, kenapa Paskah tidak lagi dirayakan oleh gereja Advent. Yang pertama, alasan yang pertama, kita tidak merayakan Paskah Perjanjian Lama karena Paskah Perjanjian Lama sudah digenapi di kayu salib lewat kematian Yesus Kristus yang adalah anak domba Paskah. Kemudian alasan yang kedua, kita tidak merayakan Paskah modern atau yang dikenal dengan Easter Holiday, mencari telur atau Easter basket, Easter bunny dengan alasan teologi. Kemudian ada dua alasan mengapa kita dapat merayakan Paskah secara rohani. Yang pertama, sekalipun tidak dirayakan secara tradisional, tetapi Paskah merupakan waktu yang baik untuk pelayanan dan penginjilan kepada orang lain. Meskipun demikian, alasan ini masih menjadi topik yang kontroversi di kalangan gereja Advent. Alasan yang kedua, kita merayakan Paskah secara rohani, di mana kita mengenang kembali bagaimana darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, yang membebaskan kita, menyelamatkan dunia di atas kayu salib, lewat berpartisipasi dalam perjamuan kudus. Walaupun perjamuan kudus Yesus dan murid-muridnya diadakan pada malam Paskah, gereja Advent melakukan perjamuan kudus ini 4 kali dalam setahun. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 764,
Sana dikatakan, waktu dan frekuensi perayaan Paskah telah ditetapkan secara pasti oleh Allah dalam Keluaran pasal 12. Tetapi tidak demikian halnya dengan perjamuan kudus. Frekuensi perayaannya diserahkan kepada pilihan umat beriman. Oleh karena itu, 4 tahun sekali diputuskan berdasarkan atas 1 Korintus 11 ayat 26, di mana di sana dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, frase setiap kali dalam ayat ini muncul dari kata hosakis yang berarti sesering. Oleh karena itu, hosakis berarti perjamuan kudus itu tidak boleh selalu dan selalu diadakan. Artinya mungkin setiap minggu atau setiap bulan sehingga maknanya bisa hilang. Tetapi hosakis memberikan kesan jika perlu ada memberikan ruang bagi umat untuk mengoreksi diri dan mengadakan perubahan serta mengingat dan mengenang pengorbanan Yesus. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, apa respon dan tanggung jawab kita atas Paskah Yesus mati sebagai anak domba? Dalam buku Signs of the Times, 25 Maret 1880, dikatakan perjamuan Tuhan harus dirayakan lebih sering daripada Paskah tahunan. Upacara suci ini memperingati peristiwa yang jauh lebih besar daripada pembebasan anak-anak Israel dari Mesir. Pembebasan itu merupakan gambaran dari penebusan besar yang dilakukan Kristus melalui pengorbanan hidupnya sendiri untuk penebusan akhir umat-umatnya. Itulah sebabnya respon dan tanggung jawab kita ialah yang pertama, kita harus menerima pengorbanannya dengan iman dan juga penuh ucapan syukur. Yang kedua, mengadakan pertobatan hidup di dalam Kristus agar pengorbanan Kristus sebagai domba Paskah tidaklah menjadi sia-sia maknanya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita perlu hidup dalam ucapan syukur, berbuat baik, dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang keempat, kita perlu bertahan setia sampai akhir. Dan yang kelima, kita perlu menjadi saksi atas kematiannya. 1 Korintus 11 ayat 26 katakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa agar Tuhan menganugerahkan kepada masing-masing kita kuasa, supaya kita memiliki kesanggupan untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan kita boleh bertahan setia, supaya pada waktu Dia datang, kita akan dijemputnya, dan kita akan memiliki kesempatan makan sehidangan dalam perjamuan yang besar di dalam kerajaan sorga. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu yang Engkau telah anugerahkan melalui Yesus Kristus dan pengorbanannya bagi kami. Tuhan, Engkaulah anak domba Paskah tersebut. Kami memohon kiranya kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu menolong kami dan memberi kesanggupan, supaya kami boleh menghidupkan apa yang telah kami pelajari dalam kehidupan kami sehari-hari, dan boleh menjadi saksi tentang kematian Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kali. Tuhan, berkatilah masing-masing kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ajar kami untuk tetap setia, boleh menjadi berkat di mana saja kami berada. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Dengan lonceng surga amat meriah, karena pulang jiwa yang sesat. Bapa mau berjumpa dengan mulianya, dan menyambut anak yang penat. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi. Senang tentara surga, sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga indah suaranya, karena pertobatan yang sungguh. Tuhan mengampuni orang berdosa, dan menjadi jiwa yang baru. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi. Senap tentara surga, sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengar
Yesus, sabda yang benar, telah lahir jiwa yang indah. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi, senap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah siang dan malam, pencipta, penebus, dan penghibur kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan berbagai macam pergumulan. Oleh karena masalah-masalah yang kami alami, entah itu masalah di dalam pergumulan kami pribadi, keluarga, ataupun di tempat kerja dan di mana saja. Kami datang mengakui bahwa kami memiliki banyak sekali dosa-dosa yang disengaja lewat perkataan, tindakan, maupun dalam angan-angan hati. Kami datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Kiranya Tuhan akan mengampuni kami. Layakanlah kami pada hari Sabat ini Tuhan, sehingga kami boleh bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah Sabat yang diberkati ini. Ketika kami datang kepada Tuhan dengan berbagai pergumulan kami rindu dikuatkan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, kami berdoa kiranya firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Leri Kasenda benar-benar akan menjamah hati kami, sehingga kami dapat memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Di antara kami yang sementara bergumul, kiranya Tuhan kuatkan iman kami. Tuhan berikan penghiburan bagi yang berduka. Tuhan berikan kesehatan bagi mereka yang sakit. Tuhan berikan kelepasan bagi mereka yang saat ini dalam kebimbangan. Biarlah semua yang menyaksikan siaran ini boleh diberkati pada hari Sabat yang Tuhan telah khususkan ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di akhir dari ibadah Sabat ini, kami menemukan sukacita di dalam damai sejahtera, karena Yesus telah mengisi kami dengan sukacita surga. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
received my sight, and now I am happy all the day. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Shalom dan selamat Sabat. Pada Sabat ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, kita tunduk kepala, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, waktu yang indah ini, kami siap belajar firman Tuhan dan menerima berkat Tuhan melalui firman ini. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu akan menuntun hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu, dan Roh Kudus Tuhan akan bekerja dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehendak Tuhan. Gunakan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman pada Sabat ini. Terima kasih Tuhan, untuk itu bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan atas waktu yang indah. Kita boleh bertemu pada hari Sabat ini. Kita akan belajar firman Tuhan yang diberikan judul penurutan. Penurutan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagai orang tua, dalam pembacaan-pembacaan ayat firman Tuhan menekankan, kita rindu anak-anak kita menurut. Menurut bukan karena mereka takut kepada orang tua, kepada kita sebagai orang tua, tapi menurut sebagai bukti mereka mengasihi kita. Demikian juga kita menurut kepada Tuhan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Nah, ada beberapa cerita dalam Alkitab mengenai penurutan. Dan kesempatan ini diambil hanya satu bagian dalam kisah Alkitab tentang penurutan, yaitu hal yang paling penting atau hal penting yang dicatat dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang kelima. Di sini ada sebuah kisah penurutan yang dilakukan oleh seorang murid Yesus yang kita akan pelajari bersama-sama. Di balik kisah penurutan ini tentunya akan menjadi berkat dan makna rohani dalam kehidupan kita. Mari kita lihat penurutan yang pertama. Kita buka Injil Lukas pasalnya yang kelima. Kita buka Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita bagi kisah ini dengan 3 bagian. Penurutan yang pertama, kita lihat dalam Lukas 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata di sana, pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia dan mendengarkan firman Allah. Dia melihat ada 2 perahu di pantai, nelayan-nelayannya telah turun sedang membasuh jala mereka. Ia naik ke dalam satu perahu, itu adalah perahu dari Simon. Dan dia menyuruh supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Hal yang sederhana dalam penurutan pertama ini adalah ketika Yesus datang ke Danau Genesaret. Orang banyak ikut Yesus. Kemudian ketika dia berada di tepi pantai, dia melihat di situ ada 2 perahu. Dan dia melihat nelayan-nelayan sedang membersihkan jala mereka. Dia naik ke salah satu perahu milik Simon atau disebutkan Petrus dan meminta Simon Petrus untuk menolakkan perahunya lebih jauh sedikit dari tepi pantai. Sehingga Yesus dapat duduk di atas perahu, kemudian orang-orang banyak berada di tepi pantai. Yesus menyampaikan firman pada saat itu. Permintaan Yesus sederhana kepada Petrus. Tolong pinjam perahumu. Dan tolong tolak perahu itu sedikit jauh dari pantai. Keadaan waktu itu, Petrus bisa saja berasumsi, Tuhan, mohon maaf, saya capek semalam. Saya cari ikan tapi tidak dapat. Tuhan, mohon maaf,
saya sedang membersihkan jala. Bisa pinjam saja perahu yang lain. Masih ada perahu yang lain di sini. Tapi apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus tidak menolak apa yang Yesus katakan. Dia berkata ya kepada perintah atau permohonan dari Yesus. Petrus berkata ya untuk menurut kepada Yesus. Mari kita lihat ada berkat dalam penurutan yang sederhana di bagian pertama ini kepada situasi yang ada pada saat itu. Berkat untuk Petrus luar biasa. Perahu Petrus digunakan Yesus untuk menjadi sarana penginjilan. Yesus duduk di atas perahunya. Yesus mengajar orang banyak. Berkat untuk Yesus lebih nyaman ketika dia berada dalam posisi lebih tinggi daripada orang-orang banyak saat itu. Karena Yesus berada di atas perahu. Berkat bagi orang banyak. Mereka lebih nyaman mendengar perkataan yang diucapkan oleh Yesus. Karena mereka dalam posisi seperti Yesus. Yesus ada di atas, mereka ada di bawah. Mereka nyaman mengarahkan pandangan mereka untuk mendengarkan setiap ucapan berkat, kata-kata penguatan dari Yesus kepada mereka. Apa pelajaran bagi kita? Apa yang saudara miliki? Apa yang kita miliki? Walaupun itu hal kecil. Karena dari hal kecil, ketika kita menurut kepada Tuhan, penurutan kepada Allah, dalam hal sekecil apapun, akan membuat kita diberkati. Hal kecil apapun itu, ketika kita serahkan kepada Tuhan, itu akan menjadi berkat. Pun hal kecil yang Tuhan mau gunakan, yang kita miliki, ketika kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan mau gunakan itu untuk menjadi berkat. Berkat bagi saya dan saudara, juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian, penurutan yang kedua, mari kita baca di ayat yang selanjutnya, dalam Lukas pasal yang kelima, ayatnya yang keempat sampai ayat yang keenam. Dikatakan di sana, setelah selesai berbicara, ia atau Yesus berkata kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Apa permintaan Yesus? Setelah dia mengajar, dia minta kepada Petrus, bertolak ke tempat yang sedikit dalam, tebarkan jalamu. Petrus bisa berasumsi, Yesus, kami sementara capek. Mungkin seperti asumsi pertama, tapi Petrus tidak buat hal itu. Ini bisa berasumsi. Saya sibuk mencari membersihkan jala. Tolong, suruh juga murid yang lain. Tadi malam saya pikir waktu yang baik untuk tangkap ikan, tetapi lihat kami tidak menangkap apa-apa. Bisa saja Petrus berasumsi demikian. Tetapi Petrus tidak melakukannya. Petrus berkata ya kepada perintah Yesus. Ini memberikan bukti Petrus diberkati dalam penurutan meskipun tidak masuk akal. Karena asumsi-asumsi Petrus masuk akal. Mungkin tadi malam waktu yang baik untuk tangkap ikan, tapi tidak bisa menangkap apa-apa. Kenapa Yesus menyuruh pada siang hari? Ini bukan waktu yang baik menangkap ikan. Tapi Petrus berkata ya kepada penurutan. Mungkin penurutan ini tidak masuk akal. Tapi kita dapat melihat dari bacaan dalam Lukas 5 ayat 6. Ada berkat dalam penurutan yang mungkin tidak masuk akal. Petrus yang tadinya perahunya kosong, sekarang penuh dengan ikan. Murid-murid yang lain, bahkan orang-orang yang ada pada saat itu, melihat peristiwa itu, mereka takjub melihat. Wah, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Pada waktu siang, ini mungkin tidak masuk akal. Tetapi mereka melihat sebagai fakta. Dan itulah yang terjadi. Banyak hal yang terjadi dalam kisah yang dicatat oleh firman Tuhan. Ada banyak penurutan yang tidak masuk akal. Contoh, Naaman, dia menderita kusta. Nabi menyuruhnya, benamkan dirimu
ke sungai Yordan yang ada pada saat itu meluap. Dia benamkan dirinya. Meskipun sulit untuk menurut, dia sembuh. Gideon, 32.000 pasukan yang ada untuk melawan bangsa Midian yang banyaknya seperti belalang di padang. Terlalu banyak, kata Tuhan. Dari 32.000 menjadi 300 orang. Yang sedikit, tapi digunakan Tuhan. Mereka bisa mengalahkan orang Midian. 10 orang kusta. Sangat tidak mungkin untuk menunjukkan diri mereka kepada imam-imam. Mereka harus disingkirkan keluar dari kota. Tidak boleh bertemu dengan orang. Yesus katakan, pergi dan tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Penurutan yang tidak masuk akal. Tapi dengan kerinduan orang-orang kusta supaya sembuh. Sementara dalam perjalanan, mereka disembuhkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita mungkin tidak masuk akal. Mungkin kita berpikir ini dan itu. Perintah Tuhan jelas, tetapi kita dalam pemikiran kita, mungkin ini tidak masuk akal. Tetapi hal yang disampaikan oleh Petrus dalam kehidupan saya dan saudara, menyingkirkan semua pemikiran, menyingkirkan semua keinginan-keinginan daging yang harus ditonjolkan dalam kehidupan kita. Sebagai bukti, saya dan saudara mau menurut kepada Tuhan. Mari kita kembali menyelidiki firman Tuhan. Kenapa Petrus ada pada saat di danau ketika itu? Bukankah dia bersama-sama dengan Yesus sebagai murid yang ada? Bukankah Yesus sama-sama dengan murid-murid yang lain? Kemana Yesus pergi, ada murid-muridnya. Tetapi kenapa pada saat itu Yesus berjalan sendiri dan menemukan beberapa orang murid, termasuk Petrus, ada di tepi danau pada saat itu? Murid-murid Yesus dipanggil oleh Yesus dalam versi Injil Yohanes pasal yang pertama. Ketika mereka dipanggil, ada beberapa dari murid Yohanes Pembaptis, yaitu ada yang dinamakan murid Yesus yang bernama Andreas. Kemudian Andreas memanggil Simon Petrus dan juga beberapa orang murid yang ada, termasuk juga Filipus di sana. Dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, mulai dari ayat 35 sampai 37 dan Yohanes pasal pertama ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Jadi Yesus memanggil murid-murid dalam konteks atau Injil Yohanes yang ada pada saat itu. Beberapa murid yang ada. Bahkan juga dalam versi Injil Matius, murid-murid dipanggil oleh Tuhan dari latar belakang mereka sebagai seorang nelayan. Tetapi saat mereka dipanggil, kenapa saat itu dalam Lukas 5, Yesus berada dalam perjalanan sendiri, kemudian dia menemukan Petrus dan beberapa orang murid sedang membasuh jala mereka. Apa yang terjadi? Dalam tulisan penulis Kristen, Ellen G. White, yang menulis dalam buku di Alpha Omega, jilid 5 halaman 256, menuliskan di sana, pemenjaraan Yohanes Pembaptis membawa suatu kekecewaan yang pahit pada mereka. Siapa mereka itu? Ialah murid-murid Yesus. Jika demikian pekerjaan Yohanes, maka sedikitlah harapan mereka itu kepada Tuhannya untuk menghadapi segala pemimpin agama yang bersatu melawan Yesus. Dalam hal ini, kembali untuk seketika pekerjaan nelayan adalah suatu jalan kelegaan. Jadi, Petrus dan beberapa orang murid telah ragu dekat dengan Tuhan. Bukti, Yohanes Pembaptis di penjara, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang mereka takut dengan melihat bagaimana ada orang-orang yang tidak senang dengan Yesus menjadi ancaman kalau mereka ikut Yesus. Mereka mulai mundur perlahan, meragukan Tuhan, dan mereka kembali menjadi nelayan. Dan untuk saat itu, dalam versi Lukas pasal yang kelima, adalah kedatangan Yesus untuk memastikan murid-muridnya untuk kembali mau mengikut Yesus. Saudara-saudara, Petrus
bisa mengalah dengan keinginan dagingnya untuk menolak perintah dari Yesus, untuk menebarkan jalannya. Tetapi dia berkata ya kepada perintah dari Yesus. Yesus datang untuk menguatkan murid-murid yang ada pada saat itu. Dia menyatakan kepada mereka bahwa penurutan ini, penurutan yang dilakukan oleh murid-muridnya, walaupun itu tidak masuk akal, akan membuat mereka memiliki kembali jaminan untuk mau menjadi penjala manusia. Penurutan yang terakhir dalam Lukas pasal 5 ayat 10 bagian B. Yesus katakan kepada Petrus dan kepada beberapa murid yang lain, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dalam hal ini, Petrus juga bisa berasumsi, Tuhan, dan yang dicatat di dalam Lukas 5 ayat 8, Tuhan pergi, saya orang yang berdosa, pergi daripadaku, panggil saja murid yang lain, saya tidak layak, saya meragukan Tuhan, saya telah meninggalkan Tuhan. Dan saat itu, Yesus kembali datang kepada Petrus untuk meyakinkannya, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Apa tindakan Petrus? Dia juga berkata ya kepada perintah. Petrus mau menurut kepada Yesus sebagai jaminan di dalam Yesus bahwa Petrus dan murid-murid yang lain akan mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penurutan ini akan menghasilkan perubahan yang dalam kehidupan kita. Sehingga dari cerita Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11, ketika Yesus memberikan kembali kekuatan kepada murid-murid yang ada, termasuk Petrus, dan mereka juga Petrus berkata ya, menurut kepada Tuhan, maka ada 7 hal yang secara singkat yang boleh menjadi pelajaran rohani dalam kehidupan kita. Penurutan kita akan membuat kita diberkati. Penurutan kita akan membuat orang lain diberkati. Menurutlah kepada Tuhan, meskipun tidak masuk akal. Ketika kita menurut Tuhan, kita tidak akan dikecewakan. Ketika kita menurut Tuhan, kita akan melihat kuasa Allah yang luar biasa. Menurut Tuhan, akan menghasilkan pengertian yang mendalam tentang Tuhan dan siapa kita ini sebenarnya. Dan yang terakhir, menurut kepada Tuhan, akan menghasilkan perubahan dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan akan menyertai kehidupan kita untuk tetap setia kepada Tuhan hari ini sampai Dia datang menyelamatkan kita. Mari kita menurut kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau baik dalam kehidupan kami. Sepanjang ibadah pada hari Sabat ini, Tuhan sudah memberkati. Semua jalannya ibadah boleh berjalan dengan baik. Terima kasih kami boleh menikmati berkat dalam persekutuan ibadah. Kiranya kebenaran-kebenaran firman Tuhan, hal-hal rohani, baik juga pujian, doa, bahkan firman Tuhan yang telah kami dengarkan, ini akan menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh tetap setia kepada Tuhan, untuk mau menurut Tuhan, meskipun secara kemanusiaan kami ini tidak masuk akal. Tetapi kami diingatkan, melalui penurutan dari Petrus, kami diajar bahwa kami harus menurut Tuhan, harus taat dan patuh kepada Tuhan. Ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Untuk itu, Tuhan yakinkan kami ketika kami boleh belajar firman Tuhan, untuk tidak takut, untuk dapat berdiri teguh, untuk boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Allah yang setia
akan membimbing kehidupan kami dalam berkat kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, di akhir doa hamba-Mu, berkat Tuhan akan menjadi bagian kami semua. Dalam kasih Allah Bapa, dalam kasih karunia anakmu Yesus Kristus, serta dalam damai sejahtera kuasa Roh Kudus, akan menyertai kami semua hari ini, sampai Tuhan datang menyelamatkan kami, menjadi doa ungkapan syukur, pengharapan, dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan setia, bawa yang berduka, miskin, sakit, buta, agar disembuhkan oleh Yesus. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan doa, bawalah yang hilang, yang takut dan bimbang, agar dilepaskan dari dosa. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan kasih, hingga banyak jiwa lepas dari siksa, jadi umat Yesus.